Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA, selalu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Information System. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS yang saya kerjakan, yaitu implementasi warehouse management system pada perusahaan EcoFoods. Nah, jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu EcoFood ya. Jadi EcoFood ini adalah perusahaan yang menyediakan makanan sehat berbasis organik dan juga ramah lingkungan. Tujuan EcoFood adalah menyajikan makanan yang bergizi dan ramah lingkungan yang tidak hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Demografi atau target utama dari pasar EcoFood ini sendiri yaitu penduduk kota, kemudian individu dan keluarga yang menghargai kesehatan dan juga menghargai lingkungan. Kemudian di sini ada profil perusahaannya, yaitu visinya adalah layanan makan sehat dan organik terlengkap di Indonesia. Mempunyai misi menyajikan produk makanan berkualitas yang bebas dari bahan kimia berbahaya, melestarikan lingkungan melalui produksi yang berkelanjutan, dan juga mendorong inovasi teknologi untuk memberikan lebih banyak bagi pelanggan. Nah, produk utama dari EcoFood ini sendiri yaitu makanan setengah matang organik, cemilan renyah, dan juga ada makanan pokok. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil EcoFood sebagai bahan bisnis plan saya? Karena saya terinspirasi dari salah satu merek makanan sehat juga, yaitu Yellow Fit Kitchen, yang mana dia salah satu eh, jenis brand yang saat ini mungkin menguasai pasar dalam pasar makanan pokok organik yang juga sehat gitu. Makanya saya ingin membuat kompetitornya dengan implementasi manajemen information system yang menunjang efisiensi kebutuhan bisnis. Kemudian di sini ada analisis food dari EcoFood ini sendiri. Nah, ada analisis SWOT dari EcoFood ini sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam strategi dan konsep mana yang akan kita terapkan, pertama-tama tentu kita harus menilai situasi bisnis kita saat ini dengan analisis SWOT, karena analisis SWOT ini adalah salah satu cara untuk mengetahui posisi strategis bisnis yang kita miliki. Nah, ada empat dari SWOT ini ya. Yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatan pada EcoFood ini terletak pada bahan baku alami dengan kualitas tingkat tinggi. Kemudian merek yang juga dikenal luas dan juga jaringan distribusi yang luas di dalam kota. Kemudian untuk kelemahannya yaitu ada bahan baku organik menyebabkan tingginya biaya produksi. Kemudian tidak memiliki teknologi dalam manajemen rantai pasokan. Kemudian untuk peluangnya yaitu ada tren gaya hidup sehat yang meningkat ya, dan juga dukungan publik dalam mempromosikan produk ramah lingkungan. Kemudian untuk ancamannya yaitu ada persaingan dari merek besar yang sudah ada dan juga meningkatkan biaya bahan organik. Selanjutnya yaitu di sini ada identifikasi masalah dari bisnis yang saya rancang gitu. Manajemen rantai pasokan atau manajemen pergudangan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh EcoFoods yang terkait dengan bagaimana rantai pasokan dikelola. Lebih khusus lagi, dalam manajemen stok dan juga efisiensi distribusi. Dalam hal manajemen stok, terkadang terjadi beberapa kali kejadian di mana perusahaan tidak dapat mencatat barang dengan jumlah benar, sehingga stok manajemen terkadang salah karena terjadi kelebihan dan kekurangan stok di antara outlet yang dapat merugikan operasional perusahaan. Selain itu, efisiensi distribusi juga belum ideal dalam proses pengiriman, yang mana di sini masih memakan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan dan pada akhirnya berdampak pada biaya operasional yang lebih tinggi serta berkurangnya kepuasan pelanggan terhadap pengalaman bertransaksi secara online.
yang mana produk kita ini adalah produk yang fresh, ya, yaitu makanan sehat, maka dalam pengantaran ini menjadi hal yang krusial. Jangan sampai pengiriman ini telat karena akan merusak kualitas makanan juga. Kemudian oleh karena itu, karena kepuasan pelanggan ini menurun akibat tidak efisiennya pengelolaan, maka dibutuhkan sebuah teknologi strategis yang dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Nah, di sini ada solusi yang saya gunakan ya dalam mengefisiensi bisnis yang saya rancang, yaitu Warehouse Management System atau biasa disingkat WMS. Warehouse Management System adalah solusi strategis yang dibuat untuk mengatasi tantangan utama dalam sistem penyimpanan dan distribusi gudang. Pada bagiannya, WMS menawarkan kapasitas pemantauan stok secara real time yang dapat membantu EcoFoods melacak jumlah stok yang tersedia setiap saat. Selain itu, sistem ini juga menyediakan banyak fitur pengoptimalan atau optimalisasi ruang penyimpanan berkat algoritma canggih yang secara efisien dapat mengetahui cara terbaik untuk mengatur barang di gudang, sehingga kapasitasnya dapat dimaksimalkan. Selain itu, pengambilan dan pengiriman barang secara otomatis dapat dilakukan dengan meminimalkan waktu pencarian oleh staf gudang untuk mengantarkan barang dan meningkatkan akurasi inventaris dengan berkurangnya kesalahan dalam proses pengiriman barang. Melalui implementasi WMS ini, EcoFood tidak hanya akan menjadi efisien secara operasional, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dengan proses pengiriman yang lebih cepat dan juga lebih bersih. Kemudian untuk implementasinya, ini kita mempunyai 3 tahap implementasi dari Warehouse Management System itu sendiri. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Yang pertama itu adalah memilih vendor WMS. Ya, perusahaan di sini harus mempertimbangkan tentang pemilihan vendor ya yang berbeda berdasarkan ukuran gudang perusahaan, jenis jumlah transaksi yang akan diproses oleh perusahaan, dan juga kesesuaian dengan sistem lainnya. Kemudian kriteria berdasarkan keandalan sistem, biaya investasi, dan juga layanan purna jual digunakan untuk memilih vendor yang dapat membantu perusahaan menjadi fleksibel dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya. Dan setelah kita menemukan vendor yang cocok untuk perusahaan, kita dapat melatih staf untuk menggunakan sistem baru ini karena pasti akan adanya penyesuaian. Kemudian akan adanya pelatihan oleh staf-staf gudang dalam menggunakan teknologi warehouse management system ini. Nah, program pelatihan ini sangat penting untuk memberdayakan penggunaan sistem sebagai sarana agar mereka dapat berfungsi dengan baik sejak tahap awal hingga implementasinya. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu di sini ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini terbagi menjadi 2, yaitu instalasi perangkat lunak dan perangkat keras pendukung warehouse management system dan juga integrasi dengan sistem lain. Nah, untuk membuat WMS ini berfungsi lebih baik, perusahaan harus menginstal perangkat lunak pendukung melalui layanan berbasis cloud dan juga mengatur pemindai barcode gudang perusahaan atau terminal komputer atau seluler sehingga dapat terhubung dengan sistem. Kemudian di sini ada juga integrasi dengan sistem lain. Nah, WMS ini dapat dioptimalisasikan atau dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak lain seperti CRM atau Customer Relationship Management yang membantu bisnis mengelola data dan komunikasi pelanggan atau sistem akuntansi untuk pelacakan biaya. Integrasi tersebut memungkinkan sistem ini untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga menghindari redundansi serta kesalahan data. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu ada tahap pemantauan dan juga evaluasi. Nah, untuk pemantauan dan evaluasi ini, dapat dilakukan dengan penglihatan, pemantauan apakah WMS ini berfungsi dengan baik. Ya, seperti misalkan indikatornya itu peningkatan rata-rata penjualan, kemudian penurunan dead stock atau stok mati, kemudian kepuasan pelanggan yang meningkat karena efisiensi pengiriman. Nah, itu dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi seberapa efisien
WMS ini dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian evaluasi dan penyesuaian untuk efektivitas yang lebih baik juga penting sekali untuk menemukan hambatan yang mengganggu kinerja dari sistem UMS ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam estimasi biaya untuk mengimplementasikan WMS ini. Nah, jadi di sini ada kita mengimplementasi sebesar 300 juta ya. Kita merancang anggaran sebesar 300 juta untuk mengimplementasikan WMS ini. Nah, yang pertama untuk perincian pembagiannya yaitu yang pertama ada 150 million atau 150 juta untuk membeli lisensi perangkat lunak dari WMS itu sendiri. Yang mana lisensi ini juga berbasis cloud yang tidak memerlukan server eh, dan juga dapat memudahkan ketika kita mencari barang gitu. Jadi kita berbasis internet karena agar terupdate secara real time. Kemudian biaya 150 juta ini juga termasuk fitur dasar seperti manajemen inventaris, pelacakan barang dan juga optimalisasi ruang penyimpanan. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya ada 50 million atau 50 juta yang kita alokasikan untuk pelatihan staff. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan efektivitas sistem ini sangat penting agar sistem ini selalu terjaga dan juga eh, karyawan dapat beradaptasi secara mudah dengan pelatihan yang dibuat ini. Kemudian untuk 100 juta terakhir kita alokasikan untuk pembelian perangkat keras seperti scanner barcode, komputer terminal, printer label, dan juga perangkat IoT untuk memantau inventaris secara otomatis. Nah, meskipun terlihat banyak uang yang harus kita keluarkan dalam implementasi WMS ini, akan tetapi banyak keuntungan potensial yang didapatkan dari implementasi WMS ini. Ya, yang pertama yaitu ada pengurangan biaya penyimpanan sebesar 20%. Nah, berkurangnya stok mati atau dead stock melalui manajemen inventaris yang efisien itu dapat mengefisiensi dan mengoptimalkan penggunaan gudang secara optimal gitu. Jadi ketika kita mempunyai gudang yang kecil, gitu, kita dapat mengoptimalisasi gudang tersebut dan menggunakannya secara baik. Jadi tidak ada dead stock. Sistem ini mengatur juga kapan nih barang ini harus masuk dan kapan barang ini juga harus keluar. Kemudian juga di sini ada optimalisasi ruang penyimpanan, mengurangi kebutuhan untuk menyewa atau memperluas gudang. Yang kedua yaitu di sini ada efisiensi waktu pengiriman yang meningkat sebesar 30%. Pemrosesan pesanan lebih cepat dengan sistem otomatisasi seperti pengambilan barang berdasarkan algoritma lokasi. Jadi sistem ini akan melacak daerah mana yang lebih dekat untuk melakukan pengiriman. Nah, daerah yang terdekat itu akan segera dilangsungkan pengiriman untuk menjaga kualitas produk agar tetap fresh. Dan untuk pengiriman ke tempat-tempat yang jauh, nah itu akan melalui beberapa proses lagi seperti packing agar menghindari produk ini rusak dan juga harus mencari kurir yang yang juga efisien gitu, yang cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proyeksi peningkatan penjualan meningkat sebesar 500 juta per tahun. Dengan proses distribusi yang lebih baik, perusahaan dapat melayani lebih banyak pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan menarik juga pelanggan yang baru. Kemudian kesalahan dalam pengiriman seperti mispix atau juga keterlambatan berkurang drastis dan dapat juga memperkuat reputasi bisnis dengan real time 100% barang yang tidak akan telat sampai kepada pelanggan. Itu. Kemudian di sini juga ada dampak operasional dari WMS ini. Yang pertama yaitu ada peningkatan akurasi data. Nah, implementasi WMS ini memungkinkan pencatatan stok secara real time, mengulangi kesalahan output manual yang disebabkan oleh human error hingga 90%, sehingga stok dapat dikelola dengan lebih akurat. Yang kedua yaitu ada optimasi penggunaan ruang gudang. Dengan algoritma pengelolaan gudang, WMS mampu meningkatkan kapasitas penggunaan gudang hingga 25% dan juga mengurangi kebutuhan ekspansi fisik gudang. Kemudian yang ketiga yaitu ada efisiensi proses pengambilan barang.
yaitu peningkatkan produktivitas staf sebesar 30%. Karena ini dapat mempersingkat waktu pengambilan barang melalui sistem navigasi yang terarah. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Proses pengiriman yang lebih cepat dan akurat berdampak pada pengurangan keluhan pelanggan sebesar 20%, sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan dari eh, PPT yang saya buat, yaitu implementasi Warehouse Management System atau WMS pada EcoFoods akan mengurangi kesalahan manajemen stok, meningkatkan kapasitas gudang, dan juga mempercepat proses pengiriman. Sistem ini memberikan penghematan biaya hingga 20% per tahun dan dapat meningkatkan akurasi distribusi. Investasi teknologi ini akan mendorong ekspansi pendapatan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi EcoFood sebagai pemimpin dalam kategori makanan sehat organik. Juga menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan pasar di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.